warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Nur Faisal, program studi matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya mata kuliah analisis regresi yang berjudul Analisis Regresi Data Panel pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi 9 kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk menyingkat waktu, langsung saja masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, sedangkan pertumbuhan yang negatif mencerminkan penurunan perekonomian. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan pemerintah, perubahan produk domestik regional bruto atau biasa disebut PDRB, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. PDRB atas harga konstan memberikan gambaran lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sementara IPM yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga memainkan peran penting, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin berpotensi mendukung peningkatan ekonomi. Di sisi lain, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agar stabil dan terus berkembang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang ke-1, bagaimana model pada regresi data panel dengan data laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, variabel apa saja yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kemudian untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui model pada regresi data panel dengan data laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kemudian ada pun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, pada penelitian ini yang dilihat hanya model dan pengaruh variabel independen, yaitu produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia serta rata-rata lama sekolah terhadap variabel dependen, yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur. Yang ketiga, metode pada penelitian ini menggunakan regresi data panel. Kemudian yang keempat, aplikasi pada penelitian ini menggunakan aplikasi EView 12. Kemudian lanjut ke bab 3 langsung, soalnya di bab 2 ini cuma tinjauan pustaka yang nanti bisa dicari atau diutak-utik di Google. Kemudian lanjut bab 3 yaitu metode penelitian. Di dalam bab 3 yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada umumnya terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah pendekatan kualitatif dan juga pendekatan secara kuantitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan
Dalam penelitian ini merupakan pendekatan secara kuantitatif, di mana data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data yang berbentuk numerik atau angka. Kemudian data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui Badan Pusat Statistika BPS Jawa Timur. Data yang diambil dari website resmi BPS di 9 kota yang ada di Jawa Timur ini terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, dan produk domestik regional bruto. Kemudian langsung masuk ke bab 4, yaitu pembahasan. Bab ini akan membahas tentang analisis regresi data panel untuk pemodelan laju pertumbuhan ekonomi pada 9 kota di Jawa Timur. 4.1 yaitu pemodelan. Model Common Effect Model atau biasa disebut dengan CIM. Secara umum, persamaan model Common Effect dirumuskan seperti pada persamaan 2.4. Setelah dilakukan pemodelan data laju pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktornya di kota yang berada di Jawa Timur dengan pendekatan Common Effect, diperoleh hasil sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.1. Untuk tabelnya ini. Kemudian yang kedua, model Fitch Effect. Pemodelan dengan pendekatan Fitch Effect secara umum dituliskan sebagaimana. Kemudian tabel 4.2 yaitu hasil model Fitch Effect. Dari analisis dengan data EView pada tabel 4.2 diperoleh model estimasi dengan pendekatan Fitch Effect pada persamaan 4.2. Dengan X1 adalah variabel IPM, X2 merupakan variabel PDLP, dan X3 merupakan variabel RLS. Sedangkan Z-bar merupakan variabel dependen, yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan menganalisis hasil uji Hausman, dan uji Lagrange multipler. Berikut adalah hasil dari pengujian tersebut. Yang pertama yaitu uji Cow, di mana tabel 4.3 merupakan tabel dari hasil uji Cow. Kemudian ini untuk tabelnya. Kemudian yang kedua yaitu uji Hausan. Uji Hausan dilakukan jika model yang terpilih adalah model random effect. Pada penelitian ini tidak dilakukan uji Hausman karena model terpilih sebelumnya adalah fixed effect. Kemudian yang ketiga, uji Lagrange multipler. Tabel 4.4 merupakan hasil uji Lagrange multipler. Kemudian uji asumsi klasik. Tabel 4.5 merupakan hasil dari uji multikolinearitas. Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai korelasi variabel bebas satu sama lain kurang dari 0.85 yang berarti menerima H0. Data tidak terjadi masalah multikolinearitas. Kemudian yang kedua, uji heteroskedasitas. Tabel 4.6 merupakan hasil uji heteroskedastisitas. Kemudian uji kelayakan model. Setelah melakukan uji pemilihan model terbaik, model yang terpilih adalah model Common Effect. Uji kelayakan model terpilih yaitu Common Effect dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji T. Pada tabel 4.1 dapat diketahui nilai probabilitas masing-masing variabel bebas apabila nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi 0.05, maka H0 ditolak atau variabel bebas secara individu berpengaruh positif terhadap variabel terikat. Variabel X1, indeks pembangunan manusia atau IPM,
memiliki nilai probabilitas 0,52240 lebih dari 0,05. Variabel X2 PDLP memiliki nilai probabilitas sebesar 0,65519 lebih besar daripada 0,05. Variabel X3 rata-rata lama sekolah memiliki nilai probabilitas 0,00923 kurang dari 0,05, di mana dapat diartikan bahwa variabel rata-rata lama sekolah secara individu berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi di kota yang berada di Jawa Timur. Kemudian yang kedua yaitu UCF. Tabel 4.7 merupakan hasil UCF. Berdasarkan hasil UCF pada tabel 4.7 diperoleh nilai probabilitas F statistik sebesar 0,023903 yang berarti kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Artinya menolak H0 atau semua variabel bebas secara umum menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap terikat. Kemudian yang ketiga, koefisien determinasi. Nilai determinasi ditunjukkan dengan adjusted R² dari tabel 4.7. Dapat diketahui nilai adjusted R² sebesar 0,72239. Artinya, laju pertumbuhan ekonomi di kota di Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel IPM, PDLP, dan rata-rata lama sekolah sebesar 72,23%, sementara sisanya sebesar 27,77% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu interpretasi model. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah common effect CEM dan semua variabel berpengaruh secara signifikan. Model regresi dapat dinyatakan sebagai berikut. Z bar sama dengan min 142.810 min 0,42964x1 plus 6,72879x2 plus 17,28138x3. Berdasarkan model yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa jika terjadi penurunan pada variabel X1 sebesar 1 satuan, maka laju pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,42964. Jika terjadi kenaikan pada variabel X2 dan X3 sebesar 1 satuan, maka laju pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 6,72879 untuk PDLP dan sebesar 17,28138 pada variabel rata-rata lama sekolah. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas di atas tadi yaitu berdasarkan hasil pembahasan mengenai laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menggunakan regresi data panel, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dari analisis regresi dengan data panel, dapat diketahui model terbaiknya adalah Z sama dengan min 142.810 min 0,42964x1 plus 6,72879x2 plus 17,28138x3. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, dapat diketahui bahwa semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laju pertumbuhan ekonomi di 9 kota di Jawa Timur. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.